Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada adik-adikku sekalian, sebelum kita akhiri ta'lim kita, sedikit yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan menjadikan ilmu buat kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadikan perbekalan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setiap malam Jumat kita mengadakan majlis. Kita istiqamah dalam majlis dan bersyukur kita pada malam hari ini termasuk kepada hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang senantiasa menjadikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul, bersolawat, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keutamaan daripada kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, maka kita sedang memuliakan diri kita. Kita sedang menjadikan kemuliaan kepada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'rajkan, ini Rasulullah melihat satu malaikat yang dimana tangannya ini banyak, bahkan ribuan tangan yang Allah ciptakan untuk satu malaikat. Di saat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melihat malaikat yang dimana tangannya ini ribuan. Tangannya ribuan dan juga jari-jarinya ribuan. Bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, siapakah itu?" Itu adalah malaikatnya Allah yang tugasnya disuruh ngitungin satu titik air yang turun ke bumi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri kepada malaikat ini, bertanya, "Wahai malaikat Allah, sungguh mulia dan sungguh sempurna Allah menciptakanmu dengan keagungan." Maka kata malaikat, "Ya Rasulullah, apa yang akan kau tanyakan kepadaku?" Maka Rasulullah bertanya, "Apakah tugasmu?" Malaikat ini menjawab, "Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung setiap tetes air hujan yang turun ke bumi. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak aku diciptakan oleh Allah, tugasku menghitung setiap tetes air yang turun ke bumi. Yang di lautan, di daratan, semuanya aku hitung." Lalu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah ada satu tetes yang kelewat dari engkau?" Maka malaikat ini menjawab, "Tidak ada satu tetes pun yang tidak luput dari hitunganku. Setiap tetesan air hujan yang turun ke muka bumi ini selalu aku hitung. Jadi tidak ada satu tetes pun air hujan yang tidak aku hitung." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adakah sesuatu yang di mana engkau lupa, engkau tidak bisa menghitung?" Maka tertunduk malaikat ini. Malaikat ini tertunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada satu yang tidak bisa aku hitung. Ada satu yang tidak bisa aku hitung dari nikmat yang Allah berikan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa itu wahai malaikat Allah?" Maka malaikat ini menjawab, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa menghitung rahmat, karunia, kebaikan, pahala yang dimana hamba-hamba Allah yang mencintaimu, yang mengabdikan dirinya untukmu, mencintaimu sebagai Rasul, bersolawat kepada engkau ya Rasulullah, maka aku tidak bisa menghitung rahmat Allah yang Allah turunkan kepada orang itu. Air hujan yang Allah turunkan di muka bumi ini, aku bisa hitung dan tidak pernah luput dari hitunganku. Tapi bagi seorang hamba, seorang umatmu yang bersalawat atas dirimu, aku tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat karunia yang Allah berikan untuk orang itu." Jadi siapa orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini karunianya banyak dan melebihi tetesan-tetesan air hujan yang ada di muka bumi ini.
Sampai malaikat ini nggak bisa menghitung berapa banyak karunia Allah yang diberikan kepada orang yang bersalawat. Satu kali bersalawat, Allah turunkan rahmat yang begitu banyak kepada kita. Nah, bagaimana kalau kita bersalawat kepada baginda Rasulullah dalam keadaan banyak, dalam keadaan yang benar-benar nikmat, dan dalam keadaan kita bersuci mengharapkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita beruntung. Makanya kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ditanya sama salah seorang teman, Ustaz, belakangan ini aneh malas banget untuk hadir majlis. Aneh malas banget untuk duduk majlis ini. Nah, hati-hati. Kalau di dalam hati kita sudah tidak ada lagi kiro, semangat untuk majlis, bukannya kita nggak mau hadir ke majlis ilmu, tetapi Allah yang tidak menghendaki kita untuk duduk di majlis ilmu. Nah, kita beruntung malam hari ini kita masih bisa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih ada halangan, insyaallah suatu saat bisa hadir bersama-sama kita. Andaikan Allah buka kenikmatan, Allah buka fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang yang hadir di majlis ilmu, tentulah setiap orang ingin senantiasa duduk di majlis-majlis ilmu. Memang kalau majlis ilmu badannya berat, ngantuk, malas, ada aja bawaannya. Itu semua adalah ujian dan godaan kita untuk bisa hadir di majlis ilmu. Udah duduk di majlis ilmu gak mau diem, pantatnya goyang-goyang, itu setan yang patut nusuk-nusuk di mulut. Ya, dari majlis ilmu, dari rumah masuk ke pas di rumah, pas majlis ilmu matanya mulai ngantuk. Bicara sana sini, ada aja godaannya. Itulah majlis ilmu. Tapi insya Allah dengan kita adanya di majlis ilmu, kita duduk di majlis ilmu, zikir bersama, mengagungkan Allah, bersalawat pada baginda Rasulullah, insya Allah kita akan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini agak mengajarkan untuk kalian, ya gak bisa. Tapi kita belajar bersama bagaimana caranya kita bisa menjadi umat yang dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah jarang pada saat ini generasi-generasi kita, generasi-generasi muda, khususnya di lingkungan kita ini, yang mau duduk di majlis ilmu. Kalau ada juga pengajian ibu, ya, pengajian ibu, alhamdulillah masih ada pengajian ibu-ibunya, masih alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat lagi, bapak-bapak nyari nggak pengajian? Nggak ada. Ya, udah nggak ada pengajian bapak-bapak di sekitar kita. Kenapa? Ya mungkin mereka kesibukan, tapi tidak, alangkah baiknya di saat seminggu sekali ada pengajian kaum bapaknya. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dari mulai buayan sampai masuk yang lahat. Kalau seorang udah gak mau duduk majlis ilmu, kalau orang udah gak mau dengerin ilmu-ilmu agama, gak mau duduk di majlis-majlis ilmu, maka kata Allah, jangankan bau surga, ya, masuk surganya jangankan masuk surga, bau surganya udah nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung pada malam hari ini kalian generasi muda yang bisa insya Allah menjadikan seluruh di kampung ini untuk menjaga ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kalian sudah dewasa nanti, sudah punya keluarga, jangan lupa syiarkan, dakwahkan agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembangkan itu agama. Kita merasa sedih. Sedih kenapa? Orang-orang tua kita, bapak-bapak kita udah nggak ada pengajian. Makanya di sini kalianlah sebagai tonggak-tonggak pemegang pilar-pilar untuk masa depan ahlus sunnah wal jamaah di kampung kita, khususnya di RT 1. Banyak pengajian. Oke, niatnya hadir majlis ilmu ini, subhanallah kita sedih, jujur ya. Ini ngerasa sedih kenapa? Bapak-bapaknya udah gak ada pengajian. Tapi alhamdulillah kalian masih bisa hadir majlis ini. Ibu-ibunya alhamdulillah. Ya. Ini jangan sampai nanti sesibuk apapun kalian, ya, usahakan niatin kalian untuk bisa hadir majlis ilmu. Beda antara kita belajar di majlis ilmu dengan kita nonton YouTube. Kalau kita belajar di YouTube,
nasad keilmuannya, sanad keilmuannya kemana? Dari YouTube kemana? Google. Dari Google ke apa? Instagram. Ya. Jadi kalau sanad keilmuannya jelas, ada gurunya, ada yang ngajarinya, ada yang tanggung jawab nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadikan Rasulullah, jadikan Allah dan Rasulullah dalam hati kita melebihi cintanya kita kepada makhluk lainnya. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini menjadikan wasilah turunnya rahmat Allah. Kita masih mau duduk di majlis ilmu, kita berzikir, kita bersalawat. Mudah-mudahan ini kampung masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah nggak ada pengajian, kalau udah nggak ada orang yang zikir kepada Allah, yang bersalawat kepada Allah, hancur kampung-kampung kita. Nauzubillahi min dzalik. Hancurnya kayak kenapa? Apakah kena tsunami? Bukan. Bukan nggak kena tsunami, tapi hancurnya moralnya hancur. Ya, moralnya dihancurin. Bukan karena kena tsunami, gempa, enggak. Tapi dengan cara apa? Moral anak-anaknya, moral keluarganya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita minta kepada Allah yang kerja, mudah-mudahan mengadakan kerja dalam keadaan baik, rezeki yang berkah, yang halal dan thayyibah, yang niatnya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita miliki akan dipintai pertanggungjawaban kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi kita masuk menyambut kelahiran manusia agung, yakni Habibana Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian harus lebih senang, kalian harus lebih bangga menyambut kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita semarakin pada bulan Rabiul Awal nanti kita adakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gembira. Dengan kita gembira akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi Muhammad siapa yang paling galak? Abu Lahab yang benci sama Nabi Muhammad, yang mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan kecintaan beliau, girangnya beliau di saat Nabi dilahirkan, maka setiap hari Senin Abu Lahab tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita bergembira dengan kelahiran baginda Muhammad. Kita menyambut kelahiran baginda Muhammad dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita miliki saat ini. Insya Allah menjadikan mahabbah kita, cinta kita, dan kita diakui oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan ini jangan salah, jangan sampai kita kalah. Alhamdulillah Arsenal, kalian semarak menyambut 17 Agustus. Tetapi di saat kalian menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad, adakah keistimewaan yang lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan ada bangsa Indonesia tanpa adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ya Rabb kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan oleh baginda Rasulullah, agar kita bisa mencium tangan Rasulullah, agar kita bisa memandang wajah indah Rasulullah, agar kita bisa mendengar panggilan Rasulullah, agar kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita baca selawat fil qulub, mudah-mudahan hati kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi. Buka suaranya. Wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifat
الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ونوائها وعافيته أبدا وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب يا رب ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah, ampuni dosa sahabat-sahabat kami ya Allah, ampuni dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, kabul hajat kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, tetapkan iman Islam kami ya Allah, tetapkan taufik hidayah kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami di jalan-Mu ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan tangan yang penuh dosa ini berjabat tangan dengan baginda Rasulullah. Izinkan mata yang penuh dengan kemaksiatan bisa memandang wajah indah Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan kebencian yang kotor ya Allah bisa mendengar, bisa berbicara pada Rasulullah. Telinga yang penuh kemaksiatan bisa mendengar suara Rasulullah. Ya Allah, dudukkan kami nanti bersama baginda Rasulullah dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin wa aridna min bainihim libin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina bukan suaranya wa asqilin zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin wa aridna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Satu kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin wa aridna min bainihim salimin wa ala
Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Rabbi bil Mustafa balin maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balin maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah kabul ya Allah Adanallah ya majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala